Acara ini disponsori oleh cara kita memandang hidup itu menentukan cara kita berperilaku ataupun bertindak dalam kehidupan ini. Artinya, kalau kita memandang positif, maka kita akan berperilaku dan bertindak yang positif. Kalau kita memandang yang negatif, maka kita bersikap ataupun nanti berperilaku yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kita kembali di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif spesial bersama Universitas Batuta. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan senantiasa ngobrol bareng seorang muslim yang akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Hari ini spesial bersama Bapak Wakil Rektor 1. Ada Bapak Rudy Hermansyah Sitorus. Iya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Selamat. Terima kasih untuk kunjungannya dari Salam TV. Ini mungkin kunjungan yang kedua ya, Pak ya? Kedua jumpa Bapak. Iya, kedua jumpa saya. Ya, kalau di sini udah bolak-balik kayaknya ya. Iya, siap. Udah bolak-balik. Karena bagi kita di sini adalah sebuah kampus yang sangat luar biasa, Pak. Dan juga tentunya selain para dosen dan juga pegawainya yang ramah-ramah nih, luar biasa. Oke, Pak Rudy, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih karena mungkin Bapak di Universitas Batuta itu adalah bidang akademik ya, Pak? Iya, betul sekali. Akademik, jadi mungkin kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang cara pandang pendidikan. Nah, karena memang pendidikan ini kan adalah hal yang penting untuk mengarungi kehidupan kita ini, Pak. Apalagi melihat latar belakang Bapak, ya mungkin kalau kita tonton video Pak Rudy ya di sebelumnya, ya beberapa tahun yang lalu, berkaitan dengan biografi Pak Rudy ini adalah beliau dulu adalah seorang anak tukang pengumpul kayu bakar, gitu, betul Pak. Sekali, Pak. Dan alhamdulillah, siapa yang sangka rezeki Allah sekarang naikkan derajat seorang Pak Rudy Hermansyah Sitorus yang awalnya mungkin orang menengah ke bawah, sekarang Allah naikkan sebagai seorang wakil rektor. Ini bukan jabatan yang main-main nih, Pak. Oke, Pak Rudy, kalau melihat pola pandang masyarakat sekarang ini berkaitan dengan pendidikan ini, menurut Pak Rudy bagaimana nih, Pak? Iya, terima kasih Pak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, seluruh pemirsa Salam TV dimanapun berada, sebelumnya perkenalkan saya Rudy Hermansyah Sitorus, Wakil Rektor 1 Universitas Batuta. Sebenarnya kalau kita bercerita tentang cara pandang Pak Slamet, jadi di awal saya perlu garis bawahi dulu ya, seperti mungkin tagline yang harus nanti kita bawa ya. Cara kita memandang hidup itu menentukan cara kita berperilaku ataupun bertindak dalam kehidupan ini. Artinya, kalau kita memandang positif, maka kita akan berperilaku dan bertindak yang positif. Kalau kita memandang yang negatif, maka kita bersikap ataupun nanti berperilaku yang negatif. Terkait dengan pendidikan, jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa pendidikan ini tidak penting, ya. Pendidikan ini mungkin hanya untuk menghabiskan uang saja, atau mungkin pendidikan ini tidak membuat kita kaya. Begitu cara pandang yang kita tanamkan dalam diri kita, maka kita akan berperilaku seperti itu. Artinya, kita tidak akan berpikir bahwa pendidikan itu penting. Kita tidak akan bertindak bahwa pendidikan itu nggak penting kok. Kira-kira begitu. Kalau kita mau ambil kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Sehingga ketika kita atau ditawari atau mungkin ada orang tua kita menyarankan ya kuliah nak gitu, bisa jadi kita tidak akan kuliah
Kenapa? Kita anggap bahwa ini nggak penting, gitu. Karena kan sebagian masyarakat itu gini Pak, memandang bahwasanya kuliah, sekolah itu hanya menghabiskan uang saja. Toh juga orang tua tanahnya, ladangnya luas kok di kampung kok. Ya endingnya pun kuliah tinggi-tinggi pun ngeladang juga nih nanti. Ada yang berpikir seperti itu Pak. Hanya sekolah itu hanya menghabiskan uang aja. Jadi kalau terkait dengan permasalahan seperti itu, jadi sebenarnya begini, kalau kita coba nanti survei beberapa orang, termasuk di anak-anak yang Gen Z inilah ya, generasi-generasi yang kekinian, maka mereka pingin sekarang itu kerja mudah, santai, ya kan, scroll TikTok sana sini, ya kan, kemudian rebahan, lalu datang uang yang banyak, gitu. Atau mungkin kerjanya setiap hari scroll TikTok, lalu buat status semua akan indah pada waktunya, gitu. Artinya, padahal sesungguhnya kehidupan itu tidaklah sesederhana dan sesimpel itu, ya kan? Life is never flat, kan begitu. Artinya ada yang harus tetap kita jalani karena hidup ini kan ada gelombang-gelombangnya, gitu. Nah, jadi kalaupun kita misalnya bertemu dengan cara pandang siswa ataupun calon mahasiswa yang seperti itu, boleh sebenarnya ketika nanti dia selesai kuliah dia mungkin balik lagi bertani, tapi nanti dengan petani yang jauh lebih baik, gitu. Petani yang lebih profesional, gitu. Kalau dulu mungkin petaninya dengan metode yang metode yang dulu atau mungkin metode lama gitu, maka sekarang dia sudah dengan metode yang canggih, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba survei juga, sebenarnya mana lebih banyak orang-orang kaya itu yang ada pendidikannya dengan yang tidak. Nah, kalau kita mau coba gitu, kita ambil coba persentasenya. Saya yakin persentasenya itu yang lebih banyak adalah orang yang berpendidikan. Nah, terlepas dari dia pendidikan ini kan nanti kan kita bagi ada yang pendidikan formal, pendidikan non formal, kemudian ada juga nanti namanya pendidikan yang informal gitu. Tapi memang kalau kita di universitas ini kan bagian dari pendidikan formal gitu. Bisa juga nanti dia dengan ikut pelatihan-pelatihan, kursus-kursus atau sebagainya yang konteksnya itu dalam bentuk non formal. Boleh, tetapi intinya kan di situ dia kan sebenarnya kan belajar. Belajar. Jadi gitu dia kira-kira Pak Slamet. Masya Allah. Oke. Jadi kalau lah di antara kita nih misalkan, mohon maaf nih keluarga dari ekonomi menengah ke bawah gitu. Apakah mungkin hidup di zaman sekarang yang mungkin kalau kita pandang kayaknya apa-apa serba mahal tuh. Apa bisa terus melanjutkan pendidikan apalagi untuk sederajat S1 misalkan kuliah yang biayanya mungkin nggak sedikit. Apakah mungkin Pak hidup di zaman sekarang? Iya, jadi kalau kita coba bandingkan atau kita compare lah misalnya di zaman kita dulu sekolah dengan hari ini, sebenarnya hari ini jauh lebih enak, lebih mudah gitu. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya ingat betul dulu waktu saya ingin kuliah, itu kalau mau ngambil beasiswa, saya itu beasiswa awal saya namanya beasiswa masuk universitas atau BMU. Nah, dan itu syaratnya adalah kita tidak boleh jalur undangan, nggak boleh. Kita harus lewat jalur tulis. Dan jalur tulisnya itu juga kita harus sampaikan dulu surat ke Jakarta, kemudian di ACC, lalu kita sebagai peserta, lalu kemudian kita daftar karena dibiayai dan kita harus ngantri ngisi formulir dulu yang sistem bulat-bulat itu, sistem komputer kan, begitu. Kalau kita nanti lulus dan itu beasiswanya tidak full, hanya 1 tahun. Setelah itu kita cari beasiswa lanjutan, apakah itu dia PPA atau BBM, pada saat itu seperti itu. Nah, kalau sekarang, ya kan, ini kan sebenarnya transformasi, kalau dulu namanya bidik misi, sekarang namanya KIP kuliah. KIP kuliah ini tidak hanya di negeri, di swasta juga banyak, termasuk kita juga di Universitas Batuta. KIP kuliah ini, uang kuliah itu ditanggung pemerintah full, nggak bayar. Lalu kemudian si mahasiswa itu dapat beasiswa, biaya hidup lah namanya, biaya hidup selama dia kuliah, gitu.
Dan itu ada, Pak. Dan itu ada. Dan di Batuta sudah diterapkan ada. Dan Batuta ada. Saya menarik untuk membahas ini, Pak. Tapi mungkin kita harus rehat dulu. Siap. Iya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena menarik ini untuk kita bahas. Ya, bagi Anda yang mungkin ingin kuliah, belum ada dana, ini ada jalan keluar yang akan disampaikan insya Allah oleh Pak Rudi. Jangan kemana-mana. Untuk itu, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta. Ya pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta dan kita masih ngobrol bareng Pak Rudi Herman Sasitorus, ya rektor atau wakil rektor 1 di Universitas Batuta. Pak, obrolan kita ini menarik, Pak. Bapak mengatakan bahwasanya zaman dulu aja beasiswa itu sudah banyak gitu kan. Apalagi zaman sekarang yang tentunya pendidikan itu pemerintah itu lebih lebih memperhatikan untuk masalah kualitas pendidikan. Dan tadi Bapak sebutkan ada di Universitas Batuta yaitu beasiswa full, bahkan tadi katanya bahkan ada uang sakunya juga ada gitu. Ini mungkin bisa agak sedikit diperjelas ini, Pak. Ini gimana nih maksudnya nih, Pak? Iya. Jadi memang sebenarnya KIP kuliah itu sudah beberapa tahun ya, sudah beberapa tahun bergulir. Jadi sistem KIP kuliah itu memang diperuntukkan bagi anak-anak yang dia kurang mampu, yang ekonominya rendah lah begitu. Nah, jadi kalau KIP kuliah itu ketika nanti dia misalnya mendaftar di Universitas Batuta, dia daftar lewat jalur KIP, gitu ya. Nanti kemudian setelah kita umumkan bahwa dia itu lulus, maka selama dia di Universitas Batuta ini dia tidak bayar uang kuliah sampai selesai. Dan setiap semester itu akan masuk langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan. Jadi dan itu kita tidak ada intervensi atau tidak ada ambil dan seterusnya. Memang itu murni untuk mahasiswa. Silahkan mahasiswa itu kelola dengan sebaik-baiknya biaya hidupnya. Tapi memang biaya itu hanya kalau dia di S1 itu kan 4 tahun. Kalau lebih dari 4 tahun kan biaya itu kan di stop lah, selesai. Artinya mahasiswa itu memang harus tamat tepat waktu 4 tahun. Jadi nggak bisa jadi kalau model-model kayak MA, mahasiswa abadi itu nggak masuk kategori lah. Atau cuma dibatasi sama 4 tahun. Iya, sampai 4 tahun setelah itu dia harus biaya sendiri. Nah, gitu. Karena dia harus stop. Jadi kalau misalnya mahasiswa atau calon mahasiswa itu mau daftar, mau kuliah lah di Universitas Batuta. Tapi secara ekonomi dia tidak mencukupi, silahkan lewat jalur itu. Dan kita juga selain dari KIP kuliah itu, dari yayasan kita juga siapkan. Ada beasiswa yayasan. Kalau yang dulu kita ada beasiswa 50%, 60% gitu ya. Jadi sehingga dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain, sebenarnya secara biaya kita ini jauh lebih rendah. Tapi secara kualitas, jadi kita mungkin we are not the first, kira-kira gitu, but we are the best, kira-kira gitu. Artinya begini, kalau kita melihat satu kampus itu ukurannya kan, kalau hari ini kan akreditasi misalnya. Alhamdulillah di usia yang 5 tahun lah ya, 5 tahun Universitas Batuta itu APT kita, akreditasi perguruan tinggi kita itu sudah baik sekali. Dan beberapa prodi itu sekarang sedang mengajukan akreditasi kembali agar seluruhnya bisa akreditasinya baik sekali. Dan kemarin beberapa tahun lalu itu sudah ada akreditasi prodi kita yang sudah baik sekali. Nah gitu. Kenapa ini kita kejar? Karena kita berharap lulusan kita nanti ketika tamat mereka menyandang ijazah yang predikat akreditasi perguruan tingginya dan akreditasi program studinya itu sudah baik sekali. Ya, kira-kira begitu dia. Masya Allah, berarti tidak ada alasan lagi untuk zaman sekarang ini tidak kuliah ya. Ya, betul karena sekali. memang dari segi beasiswa itu khusus di Universitas Batuta ini banyak ya, dan ada beberapa opsi. Dan saya dengar
katanya ada juga beasiswa yang hafal Quran. Ada, betul sekali. Masya Allah, berarti tinggal pilih saja. Tapi terkadang memang kekhawatiran orang tua untuk melihat lingkungan juga ini Pak. Nah, kadang kan mohon maaf ini anak muda kan bisa sering terkena virus seperti narkoba dan lain sebagainya. Ini menjadi kekhawatiran orang tua untuk menyekolahkan anaknya seperti ke kota, misalkan Universitas Batuta kan di Medan nih. Nah, kira-kira untuk menghilangkan kekhawatiran orang tua tentang bahayanya perilaku bebas lah remaja zaman sekarang ini, kira-kira bagaimana Pak? Iya, jadi kalau kita di Universitas Batuta ini kan kita termasuk yang intens juga memperhatikan mahasiswa kita. Kalau di bagian kemahasiswaan itu kan ada memang program tahunan namanya Safe Empowering Program gitu ya. Nah, jadi itu juga bagian dari program yang mengecas kepribadian mahasiswa kita. Kemudian kalau kita di sisi akademik, kita juga kan ada juga dia namanya dosen pembimbing akademik gitu, atau mungkin nomenklaturnya ada yang pakai dosen penasehat akademik dan seterusnya. Dan bahkan setiap dosen kita itu dan dalam hal ini mungkin Kaprodi lah lebih tepatnya ya. Mereka itu memang selalu merangkul mahasiswa-mahasiswa di prodi mereka. Artinya apa yang terjadi dengan mahasiswanya, setiap kaprodi itu harus paham betul kondisi itu. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan ketidakbaikan di mahasiswa, nanti kaprodi itu juga akan menyampaikan di rapat-rapat di tingkat fakultas, kemudian kita akan bahas di tingkat rektorat. Tetapi secara umum sebenarnya kalau mengatasi itu jadi memang di seluruh dosen-dosen kita itu kan termasuk yang begitu dekatlah dengan mahasiswanya, dekatlah. Sehingga kalau ada hal-hal apapun si mahasiswa itu tidak nggak segan-segan, nggak sungkan dia bercerita dia dengan dosennya gitu. Sehingga kalau kita nanti ada permasalahan, dia bisa terdeteksi sedini mungkin. Gitu. Artinya memang dosen atau pegawai di sini tidak hanya melepaskan beban kerja itu ya sudah gitu. Artinya setiap dosen juga harus memperhatikan bagaimana mahasiswanya, bagaimana tingkah lakunya, dan setiap permasalahan itu akan didiskusikan juga. Iya, betul. Ini salah satu plusnya di Universitas Batuta ini, luar biasa. Oke, pola pikir masyarakat tentang pendidikan ini beraneka ragam tentunya Pak, dan bermacam-macam, dan ada yang menganggap ya gedung itu adalah kalau gedungnya makin besar kayaknya sekolahnya ini makin bagus. Nah sebenarnya nih Pak, sekolah yang bagus, universitas yang bagus itu dilihat dari segi apanya nih Pak? Ya, sebenarnya kita mulai dari gini ya. Sebenarnya banyak aspek keterkaitan yang menunjukkan indikator penentu bahwa dia itu baik atau tidak gitu. Mulai dari sumber dayanya, sumber daya manusianya, sarana prasarananya, ya kan. Kemudian kurikulum yang ada di dalamnya, gitu. Kemudian ini sebenarnya yang tiga ini aspek yang utama sesungguhnya, ya. Mulai dari sumber dayanya, kemudian sarana dan prasarananya, lalu kemudian yang terakhir tadi. Saya lupa tadi. Yang terakhir tadi pertama sumber dayanya, kemudian yang kedua sarana dan prasarananya, kemudian kurikulumnya. Nah, gitu maksud saya. Nah, kurikulumnya. Nah, kurikulum ini kan sebagai patron lah ya, atau guidance dialah menjadi arah mau di mana mau kemana sebenarnya kita bawa lulusan ini. Oke. Nah, terkait dengan sumber daya manusianya, ini apakah tenaga pendidik ataukah kependidikan, ini semua harus dibekali gitu. Termasuk dia misalnya cerita kita sebelumnya terkait dengan bagaimana seorang dosen itu bisa merangkul mahasiswanya, karena memang kompetensi dosen itu ini identik dengan kompetensi guru pada umumnya, karena dia kategori pendidik. Walaupun nanti dari sisi pengajarannya itu ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Nah,
ada namanya kompetensi profesional. Nah, maka seorang dosen itu dia harus profesional. Kemudian yang kedua, artinya profesional ini dia menguasai materinya. Kemudian yang kedua ada namanya kompetensi pedagogik. Dia harus tahu, harus bisa menyampaikan atau memiliki ilmu cara mengajar. Gitu dia, cara mendidik gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya kompetensi kepribadian. Ya. Maka seorang guru itu harus punya kepribadian yang baik. Gitu dia. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi sosial. Dia harus mampu bersosialisasi, hidup di lingkungan sosial gitu. Jadi 4 kompetensi ini sesungguhnya itu sudah ada pada seorang dosen sebagai bagian dari penguat sumber daya manusianya. Untuk sumber daya di tenaga kependidikan kita sifatnya adalah service excellent. Sebenarnya bukan hanya di tenaga kependidikan, di pendidik juga dia service excellent. Kita sifatnya adalah melayani, gitu. Jadi tadi kalau kurikulumnya sebagai patronnya kita mau di mana, dibawa kemana nanti lulusannya, didukung oleh sumber daya yang luar biasa untuk membawakan itu, lalu kemudian didukung dengan sarana prasarana yang mumpuni, sehingga kalau mereka mau praktik, mereka membutuhkan apapun, sarana dan prasarana itu udah tersedia semua. Tersedia. Masya gitu. Allah. Oke, menarik kita Pak untuk terus bahas berkaitan dengan pola pandang pikir masyarakat berkaitan dengan pendidikan ini. Namun kita harus rehat dulu. Nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah beberapa jeda yang mau lewat berikut ini kita akan kembali lagi dan tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta. Ya, alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta dan masih bersama Bapak Rudi Hermansyah Sitorus. Di kesempatan kali ini kita tadi sudah berbicara panjang lebar berkaitan dengan pola pandang masyarakat tentang pendidikan. Oke Pak, jadi tadi kita udah cerita panjang ya masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan pendidikan. Mungkin Mbak di segmen yang terakhir ini kita akan coba ambil kesimpulan dari obrolan kita tadi nih Pak. Ya kira-kira poin-poin penting apa saja nih yang perlu kita simpulkan untuk merubah mindset masyarakat bahwasanya pendidikan itu tidak penting, pendidikan itu tidak perlu, dan pendidikan itu sesuatu yang ditakuti gitu. Oke, terima kasih Pak Slamet. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan ini, sebenarnya di awal perbincangan kita tadi sudah kita sampaikan bahwa cara kita memandang hidup ini menentukan cara kita bertindak ataupun berperilaku dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin kegiatan atau hal-hal yang kita dapatkan itu yang hal-hal yang positif, maka bertindaklah dia itu dengan tindakan-tindakan yang positif, gitu ya. Sebenarnya tindakan positif itu awalnya itu dari pikiran yang positif sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir bahwa pendidikan ini sangat penting, maka saya yakin kita juga akan berperilaku bagaimana kita itu melangkah ataupun berjalan dengan pendidikan yang baik, ya begitu. Jadi Pak Slamet, dalam pendidikan ini sebenarnya nggak mulus-mulus begitu saja, tidak mulus lalu kemudian kita pikir masuk kuliah lalu kemudian sudah nanti itu akan tamat dengan sendirinya, tidak, ya. Akan kita lalui dia berbagai macam permasalahan-permasalahan, akan kita lalui berbagai macam problem-problem. Terkadang pada saat perkuliahan itu kita bisa berjalan mulus, di akhirnya untuk penyelesaiannya kita mungkin tidak semulus teman-teman kita atau semulus yang mungkin yang selama ini kita pikirkan begitu. Tetapi intinya adalah
kalau kita berpikir bahwa oh ini harus kulalui. Pendidikan misalnya skripsi ini harus ku jalani. Aku harus tamat misalnya 4 tahun gitu. Nah, maka nanti yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan tadi. Nah, begitu dia. Jadi ada juga kalanya begini. Nanti ketika kita melaksanakan pendidikan ini, problem kita ternyata tidak hanya di sini. Bisa saja kita kan namanya juga anak kos, ya kan? Nanti bisa permasalahannya dengan ibu kos, bapak kos, dengan orang tua di kampung dan seterusnya. Maka melalui media ini saya juga berpesan buat seluruh mahasiswa dimanapun berada. Ada satu konsep yang saya pernah dengar ya. Ini materinya ini tentang letting go namanya. Letting go ini dia tentang bagaimana kita bisa melepaskan. Melepaskan dalam artian kalau ada satu hal yang itu begitu menggenggam di hati kita dan itu bisa menghambat aktivitas kita berikutnya, maka lepaskan saja. Artinya begini. Kita tadi kan sudah berpikir bahwa pendidikan ini penting. Kita sudah berpikir begitu. Kita sudah berpikir bahwa kita harus kuliah 4 tahun tamat selesai. Kita sudah berpikir bahwa kita harus skripsinya ini berjalan mulus. Dalam perjalanannya ada hal-hal mungkin yang menghambat. Maka kita harus ikhlas, itu harus kita lepaskan. Kita lepaskan itu sehingga perjalanan-perjalanan itu bisa jauh lebih enak kita jalani. Ini ibaratnya gini kira-kira itu Pak Slamet. Kalau kita berjalan mungkin bawa beban yang banyak, ya kan? Maka kalau beban itu kita biarkan saja di pundak kita, mungkin jalan kita begitu lambat. Ya mungkin berat. Tapi kalau kita ikhlas melepaskan, walaupun mungkin kita anggap yang kita lepaskan ini mungkin ada nilainya, ya kan? Tetapi dengan kita lepaskan itu bisa jadi nilai yang kita peroleh itu jauh lebih besar. Nah, gitu dia. Mungkin itu sebagai kesimpulannya. Oke, luar biasa. Oke, mungkin terakhir Pak ya, mungkin buat para pemirsa semua yang saat ini masih ada rasa keraguan, takut dengan masa depan, takut nggak bisa membiayai anak untuk sekolah, takut mungkin kekhawatiran nanti sekolah nggak bisa selesai, bingung untuk menyelesaikan tugas, skripsi dan lain sebagainya. Kira-kira Pak, nasihat dari seorang Pak Rudi ini buat para pemirsa kita ini apa ini? Silahkan Pak. Iya, jadi buat seluruh mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa yang nanti akan berkuliah, bahwa pertama kita harus yakini segala yang terjadi tentang diri kita dengan diri kita ini adalah yang terbaik dari Allah. Apa yang hari ini sedang kita jalani sesungguhnya itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan untuk kita. Jadi untuk kalian yang masih takut mungkin atau mungkin ragu-ragu untuk kuliah atau mungkin takut menjalani perkuliahan, maka saran saya selaku Wakil Rektor 1 di Universitas Batuta, terus saja dijalani ya, nikmati setiap episodenya, jatuh, bangun, itu hal yang biasa ya. Cara pandang kita harus yakin bahwa kalaupun kita berjalan lambat atau cepat, ya kan, kita akan pasti sampai di tujuan. Ini bukan tentang seberapa pintar kita, tapi ini tentang waktu saja. Mungkin ada orang yang bisa cepat, ada orang yang bisa yang mungkin yang lambat. Saya pikir ini tidak masalah. Jadi tetap fokus dengan tujuan kita, yakinkan diri kita bahwa ini adalah yang terbaik. Itu saja mungkin Pak. Oke, terima kasih buat Pak Rudi Hermansyah Sitorus yang luar biasa hari ini mungkin sudah banyak memberikan motivasi buat para calon-calon mahasiswa, buat juga menguatkan untuk seorang mahasiswa dan juga orang tua yang ada di rumah yang akan kekhawatiran terhadap anaknya, dan pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan kita ini sangat luar biasa. Pola pikir penting, harus positif Pak ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Pak Rudi dan pemirsa dimanapun Anda berada.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga Anda semua terinspirasi, dan semoga saja kita dijadikan oleh Allah, dimudahkan untuk terus menuntut ilmu, dimudahkan juga untuk memahami segala permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kita selama ini. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fik, dan kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.